Oke semuanya, gimana kabar kalian di hari ini? Sorry banget karena kemarin gua nggak bisa upload dulu. Dan malam dapetin Isekai Decit episode 4 dan Oshinoko episode 1 disepak sama Bapak Kotak Merah lagi. Untuk Isekai Decit, udah gua upload ulang sih. Tapi untuk Oshinoko episode 1, kalian bisa nonton di channelnya AETV. Tapi, untuk episode kedua dan seterusnya, di tempat gue aja ya. Bang, gue udah boleh ngomong gak? No, salah lu sendiri kemarin mau rebutan opening sama gua. Ya lagian, gue udah bilang buat cek ulang video Yuya, malah lu tinggal molor. Ya gimana lagi, gua udah bilang gua nggak fit waktu itu. Yang penting kan udah gua upload ulang videonya. By the way juga lu tumben gak ngulti gua, Gugeru-chan. Enggak dulu bang, gue kasihan sama lu yang bakalan makan Indomie telur doang. Ya, apapun itu, jangan lupa buat memencet tombol subrek dan like di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin, supaya akhirnya nanti gua bisa ngadain giveaway buat para wibu yang hoki dan suka bekerja keras. So, inilah dia, alur cerita anime Oshinoko episode ketiga. Scene dibuka dengan menampilkan kelanjutan dari pertemuan Arima Kana dan Aqua setelah sekian lama. Aqua pun memberitahukan dirinya hanya merasa khawatir dengan sang adik yang akan bersekolah di sana. Ruby dan Aqua yang berbisik mengejek Kana membuat Kana kesal karena bisikan mereka yang dapat terdengar dengan sangat jelas di telinganya. Kana yang merupakan senpai mereka membuat Ruby menyapanya dengan nada yang tidak mengenakan. Tak lama kemudian, Aqua berpamitan untuk pergi ke tempatnya pas Sutradara. Dalam perjalanan, Kana terus mengikutinya, sembari terus menanyakan siapakah pas Sutradara yang dimaksudkan. Kana turut menanyakan tempat tinggal Aqua saat ini. Yankee Joshi. Aqua yang agak risih pun bertanya, mau sampai kapan Kana mengikutinya. Kana pun memberitahukan sampai Aqua menjawab semua pertanyaan darinya. Kana yang berharap Aqua masih menjadi aktor harus dibuat kecewa karena Aqua yang berkata dirinya telah berhenti dari dunia aktor. Kana kemudian mengajak Aqua untuk karaoke bersamanya. Namun karena Aqua menolaknya, Kana memberikan opsi yang cukup berani. Setelah mengetahui Kana yang hanya merasa kesepian, Aqua pun mengajaknya pergi ke tempat tujuannya. Singkat waktu, meski Kana agak kecewa setelah mendengar Aqua yang berhenti menjadi aktor, namun dirinya tetap sangat senang ketika Aqua memberitahukan dirinya yang bekerja di balik layar. Meski agak canggung, namun dengan adanya Kana, pasti akan ada sesuatu yang berubah dalam diri Aqua. Di tengah makan bersama, Kana yang melihat Pak Sutradara yang masih tinggal dengan emaknya membuat dirinya terkejut melihatnya. Setelah cukup banyak obrolan tentang kehidupan Kana, Kana meminta Pak Sutradara untuk menunjukkan video acting Aqua yang dulu. Meski masih memilikinya, namun Aqua melarangnya menunjukkan video itu. Karena dirinya saat ini hanya menganggap video itu sebagai sejarah kelamnya waktu kecil. Pas Sutradara pun memberikan side quest untuk menemukan cara supaya Aqua mau berakting lagi. Dan imbalannya adalah video acting Aqua waktu kecil. Singkat cerita, Kana yang saat ini sedang dalam proyek penggarapan film mengajak Aqua untuk join dengannya. Tanpa mikir panjang, Aqua langsung menolaknya. Namun setelah mengetahui film yang dimaksud adalah film pengadaptasian dari manga berjudul Kyowa Amakuchide, hal itu membuat Aqua agak tertarik karena manga itu dianggap sebagai mahakarya baginya. Karena yang melihat adanya kesempatan, langsung invite ulang Aqua. Namun ketika hendak menolaknya, Aqua harus dibuat berpikir dua kali setelah mengetahui bahwa produser film itu adalah seseorang yang bernama Kaburagi Masaya. Kaburagi Masaya. Aqua merasa sang ibu yang telah menyembunyikan banyak hal dari dirinya dan juga Ruby. Hal itu terbukti dari 3 HP yang dimiliki olehnya. Meskipun terlihat ceroboh, namun ternyata Ai adalah tipe orang yang cukup berhati-hati.
Dari 3 HP-nya itu, HP terakhirnya lah yang jadi masalah. Yang mana HP itu adalah HP sebelum Ai hamil dulu. Saking jadulnya, butuh banyak upaya bagi Aqua untuk menemukan pengganti baterainya. Meski telah berhasil menyalakannya, namun ketasan yang dipakai oleh Ai tidak main-main. Di mana dirinya membutuhkan setengah hari untuk mencoba ratusan digit dan waktu sebulan untuk mencapai ribuan digit. Aqua terus berusaha tanpa henti hingga pada akhirnya 45,510通り目。 butuh 4 tahun lamanya bagi Aqua untuk membuka kode HP jadul sang ibu. Dan ternyata di dalamnya terdapat puluhan orang yang berkaitan dengan dunia hiburan. Dan Kaburagi Masaya ada di salah satu kontak milik Ai. Melihat adanya kesempatan besar, Aqua yang langsung menerimanya sontak membuat Kana terkejut dibuatnya. Dirinya mengira Aqua telah tertarik dengan MC film itu. Namun setelah melihat ekspresinya, Kana hanya bisa terkejut sekaligus senang di saat yang bersamaan. Kana kemudian minta Aqua untuk menyiapkan mentalnya karena tempat mereka yang dirasa agak bermasalah. Setelah memperkenalkannya, Kaburagi langsung menerimanya hanya karena wajah Aqua yang cukup tampan baginya. 別に誰でも構わないし。 Singkat cerita, setelah mendapati bumi Aqua yang cepu ke Ruby, hal itu jelas saja membuat Aqua mengomeli dirinya. Ruby nampak sangat senang karena Aqua yang tidak melupakan kata-kata terakhir dari ibu mereka. Mendengar yang membuat Aqua tidak membenarkannya dalam hati. Karena tujuannya saat ini hanyalah mendekati Kaburagi untuk mengetahui hubungannya dengan Ai dulu. Aqua tidak ada niatan untuk memenuhi keinginan Ai ataupun berusaha menjadi aktor. Setelah itu, mereka pun menonton film Kyoama Kuchide yang dimaksudkan. Ruby pun terkejut karena dirinya juga membaca manga itu dari kamar sang kakak. Meski awalnya bersemangat, namun setelah melihat akting dari para aktornya, hal itu jelas saja membuat mereka belenek dan memutuskan untuk menyudahi nontonnya. 俺の女に手を出すな。なんだてめえ。 Bumiyako mencoba untuk berpikiran positif dengan bicarakan soal adaptasi yang akan memotong sebagian besar adegan dari manganya. Namun masalah utamanya ada pada aktornya. Dengan kata-kata halus belum berpengalaman, namun Ruby yang suka ngomong seenak jidatnya malah mengutarakan isi pikirannya dengan sangat jujur. Ruby dibuat lebih terkejut karena merasa akting Kana yang harus jauh lebih bagus dari yang baru aja mereka tonton. Singkat cerita, di saat Aqua menemui Kana, Kana ternyata diharuskan menyamakan skill aktingnya dengan semua pemeran laki-laki di film itu, yang dasarnya hanya pria tampan yang sangat tidak guna dan menganggap akting tidaklah berguna sama sekali. Maka dari itu, pihak film yang invite Kana yang memiliki skill acting yang cukup hebat sebagai heroinnya. Namun dengan catatan, Kana yang harus menyamakan level actingnya dengan para pria tampan useless tadi. Hal yang membuatnya paling sedih ialah mangaka yang menggarap manga Kyoama menunjukkan ekspresi sangat kecewa setelah melihat acting dari para pria tampan goblok tadi. Setelah bercerita tentang perubahan yang terjadi dalam hidupnya, Kana sepertinya menaruh harapan tinggi pada produser Kaburagi itu. モデルどもと張っても負けない顔の良さもあるだろうけど Setelahnya, Kana memberitahukan agenda mereka yang dirasakan sangat padat ke depannya. Dirinya kemudian memberikan naskah filmnya pada Aqua supaya dirinya bisa menghafalkan semuanya sebelum syuting nanti. Meski terus tersenyum, namun dalam hati, Kana ingin menampilkan seluruh bakatnya tanpa ada yang menahannya. お願い私と一緒にいい作品を作って Melihat Kana yang juga menaruh harapan besar padanya, hal itu jelas saja membuat Aqua mempelajari film dan juga naskahnya itu. Aqua menganggap naskah film itu yang dirasa sangat hebat karena mampu mengikuti skill acting dari aktornya, dan hal itulah yang membuat film itu cukup layak untuk ditonton. Dengan adanya naskah itu dan skill acting heroin yang sangat luar biasa, Aqua pun tersenyum dalam seketika. なんかやりようはありそうだな。 Singkat waktu, setibanya mereka di lokasi syuting, mereka melihat semua orang yang tengah sibuk dengan kerjaan mereka masing-masing. Setelah mengetahui semua itu dilakukan dengan sangat buru-buru, hal itu jelas membuat Aqua mengkritik mereka semua yang bakal lebih buruk dari filmnya Pak Sutradara yang dulu.
Tak lama kemudian, pria tampan gak guna datang dan bertingkah sangat tidak sopan meski Aqua hendak memberi salam padanya. Kana pun mewajarkannya, karena itulah Star Syndrome. Setelahnya, Kana meminta Aqua untuk menyapa orang yang lebih penting daripada pria tampan gak guna tadi. Di mana saat ini, produser Kaburagi tepat berada di hadapannya. Melihat yang membuat Aqua memperkenalkan dirinya di hadapan Pak Kaburagi. Meskipun terlihat tenang, namun dalam hati, Aqua bertekad untuk mengambil sesuatu dari Pak Kaburagi agar tes DNA bisa dijalani. Semua itu demi membuktikan apakah Kaburagi adalah ayah mereka atau bukan. Dan meskipun bukan, mungkin saja Aqua bisa mengetahui keterkaitannya Pak Kaburagi dengan kemodaran Ai. Tak lama kemudian, syuting mereka akan segera dimulai. Sebelum memulainya, Kana menyemangati Aqua dan bertanya tentang Aqua yang sudah menghafal semua naskahnya. Di mana ternyata peran Aqua adalah menjadi stalker yang terobsesi dengan heroinnya. Mengetahui perannya itu membuatnya merasa takdir sangatlah kejam padanya. Karena orang yang memudarkan sang ibu adalah stalker. Dan kali ini malah dirinya lah yang memerankan seorang stalker. Manja, lu manja banget. Gimana nggak emosi coba? Cuma karena satu tetes air hujan, setetes doang, cuma setetes, lu sampai harus di makeup ulang lagi. Dan bisa nggak lu stop mainin rambut lu? Sok keganteng. Setelahnya, aku minta maaf karena output yang diberikan tidak sesuai dengan ekspektasi Kana selama ini. Dalam hati, aku merasa aktingnya waktu kecil dulu memiliki perbedaan karena usia yang di dalamnya berbeda dengan tubuhnya saat itu. Namun kini, tubuhnya sudah menyelesaikan diri dengan jiwanya dan berakhir menjadi aktor pasaran. Setelah disemangati oleh Kana, aku mendapati Kana yang terus merasa dibutuhkan karena pengalaman 10 tahunnya dalam dunia akting. 最近見ないし、まだ役者続けてたのかって思ったけど。 Meskipun karir telah redup, namun Kana tetap berusaha keras dan sangat bahagia karena mengira kemampuannya telah diakui oleh semua orang. Dan hal itulah yang tidak membuatnya berhenti meski karirnya sempat redup seperti itu. Meski telah mendengar Kana yang mengatakan semua itu, namun sayangnya kenyataan dunia hiburan tidak semanis permen gulali, di mana Aqua mendapati Pak Kaburagi yang sedang meremehkan Kana dan bahkan menjelek-jelekannya karena terlalu cerewet jika membicarakan soal akting. Dengan kata lain, manusia bangsat ini hanya memanfaatkan Kana yang masih dirasa polos dan tidak mengetahui kejamnya dunia hiburan. Sekepergian Pak Kaburagi dan anak buahnya, aku mendatangi tempat Pak Kaburagi membuang puntung rokoknya tadi. Di saat yang bersamaan, aku merasa emosi setelah mengetahui fakta Kana yang sama sekali tidak diakui oleh mereka. Dirinya kemudian memungut puntung rokok bekas Pak Kaburagi tadi, yang pastinya bertujuan untuk mengambil sampel liur untuk dites DNA. Meski tujuannya telah tercapai, namun ada satu hal yang masih terganjal dalam hatinya. せっかくだからめちゃくちゃやって帰るか。 Dan berakhirlah alur cerita anime Oshinoko episode ketiga. Gua cuma bisa ngomentarin satu hal yang pasti. Inilah dunia hiburan. Arima Kana mengira dirinya diakui karena bakat aktingnya, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Entah kenapa gua ngerasa Oshinoko ini kayak lagi nyinggung dunia hiburan di negerinya sendiri, di mana yang terkenal akan semakin melambung, sedangkan yang kecil akan dimanfaatkan atau bahkan terpuruk hingga dasar. So, pelajaran yang bisa kita petik adalah buanglah sampah pada tempatnya. Yang paham bisa jelasin di kolom komentar. Jadi makasih banget buat yang udah nonton hingga akhir video dan sampai jumpa di episode keempat minggu depan. Bye bye. 星の子たちよ、よくお眠りなさい。